Narasi itu yang menggerakkan money flow di pasar saham. Kalau dalam trading style lu sendiri nih, boleh di-spill nggak money management lu gimana? Money management gue ya, money management gue sebenarnya cukup rusak sih bro. Kalau misalnya 50% aja masih 50-50 itu menurut gue masih gak worth it untuk all in. Posisi gue akan nol, semuanya cash gitu. Cash. Tapi dalam perjalanan trading lu sampai sekarang, lu pernah mengalami loss? Kalau trader bilang dia nggak pernah loss, menurut gue bohong sih. Trading yang optimal itu ketika kita udah nggak pakai emosi lagi. Oke. Kalau teman-teman mau jadi trader, Ya. siap-siap untuk rungkat dulu. Oke, siap-siap untuk rungkat dulu. Halo guys, sebelum lanjut gue cuma mau ucapin terima kasih udah klik video ini dan memberikan banyak sekali komentar positif di channel ini. Kita berharap Behind the Blocks bisa memberikan banyak sekali manfaat buat teman-teman. Tapi jujur, kita masih ngeliat teman-teman belum subscribe. Subscribe itu adalah hal gratis yang bisa kalian lakukan untuk mendorong pertumbuhan di channel ini. Kita berjanji, saya dan tim, kita akan lebih banyak memberikan konten-konten berkualitas ke depannya dan mengundang lebih banyak lagi pakar industri ke depannya. Jadi teman-teman, jika merasa mendapatkan banyak sekali manfaat dari channel ini, jangan lupa subscribe dan dukung kita. Terima kasih. Oke, welcome Bro Emir di podcastnya gue. Welcome banget. bro. Thank you udah diundang. Kita akan bahas mungkin sebelum kita bahas FTSE sama yang lainnya, kita bahas pertama kali lu kenal saham nih bro. Kapan tuh? Oke. Gue pertama kali kenal saham itu di 2021 akhir ya. Waktu itu kan gue baru lulus kuliah dari London. Tapi waktu itu gue juga masih bingung sebenarnya. Gue arahnya tuh beneran mau seriusin finance kah atau mau ngambil yang lain gitu kan. Cuma waktu itu di 2021 gue ngeliat waktu itu kan juga masih masa-masa post covid recovery kan. Marketnya juga enak banget. Cuma pas gue bener-bener seriusin itu justru pas di masa-masa gak enaknya. Dimana itu udah di fase pucuk fase recovery dari covid itu gitu. Jadi bisa dibilang gue baru seriusnya di 2022 lah. 2021-nya gue baru belajar praktikalnya itu seperti apa di saham. Karena kan walaupun gue kuliahnya itu finance juga, teori sama praktikal kan beda banget ya. Apalagi pasar saham Indonesia itu menurut gue lumayan unik dibandingin bursa-bursa lain, dimana kita itu bisa lihat bid offer, ada broker summary-nya gitu-gitulah. Oke, berarti itu 2022 tadi. Betul. Itu kan berarti after covid tuh ya? Yep. Berarti waktu itu pertama kali lu belajar sama siapa bro? Waktu itu gue belajarnya dari internship di Sukor ya. Oke. Waktu itu gue internship di Sukor selama 3 bulan. Dan ini internshipnya lumayan beda sama sekuritas lain menurut gue. Karena kalau di sekuritas lain mungkin kita itu nggak terlalu dijembrengin ya lah ya. Kita nggak terlalu diajarin sebenarnya dari A sampai Z itu kayak gimana cara analisa saham. Sedangkan kalau di Sukor itu jatuhnya sebenarnya lebih kayak bootcamp dibandingkan sama internship gitu. Makanya gue bersyukur untuk dapat opportunity intern di sana. Gue belajar banyak banget, even mereka punya tim sendiri khusus untuk ngajarin intern bro. Gitu. Nice. Oke, berarti habis itu kenapa lu akhirnya tuh fokus di bidang saham ini bro? Apa yang bikin saham ini sangat menarik menurut lu? Pertamanya gue itu kan orangnya selalu gue suka critical thinking ya. Jadi apapun notion atau teori ilmu apapun itu yang diajarin ke gue itu suka ngulik-ngulik reasoningnya di balik itu tuh apa gitu. Contoh, mungkin ini sedikit agak sensitif ya, cuma ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Contohnya kayak misalnya mengenai agama gitu. Gue sejak SMP mungkin gue menanyakan gitu kan gue juga mulai belajar gue kan kuliahnya di international school, jadi gue juga punya banyak teman yang agamanya beda-beda gitu kan. Di situ gue mulai menanyakan, contohnya kalau misalnya agama Islam, agama gue Muslim kan, apakah gue beneran Muslim karena gue percaya dengan Allah atau karena kebetulan orang tua gue Muslim dan gue terlahir sebagai Muslim doang gitu. Jadi gue selalu menanyakan hal-hal yang banyak orang mungkin terima secara mentah-mentah gitu. Dan sama halnya seperti kayak di saham. Kalau di saham kan ilmunya itu ada 1001 macam kan, mulai dari fundamental, technical, itu pun juga bercabang kemana-mana gitu loh ilmunya. Dan ketika gue ke expose ke ilmu-ilmu itu,
pertanyaan yang muncul di otak gue nih nggak selesai-selesai gitu loh. Selalu tiap kali ada ilmu baru, ada pertanyaan lagi, kenapa kayak gini, kenapa kayak gini, kenapa kayak gini. Dan itu sampai sekarang pun gue masih punya rasa penasaran seperti itu. Dan itu juga yang bikin gue sampai sekarang bisa dibilang cukup obses ya sama pasar saham ya. Karena setiap hari juga masih berubah terus. Nggak ada satu strategi yang kalau misalnya kita pakai plug ketiplek itu works 100% every time di fase market apapun, itu nggak ada menurut gua. Jadi setiap hari gue masih belajar hal-hal baru, dan dari hal-hal baru inilah meng-highlight bahwa ada pentingnya kita itu harus adaptasi di market kalau kita mau survive gitu. Oke. Waktu itu kalau boleh tahu nih bro, saham pertama yang lu beli apa? Saham pertama gue waktu itu Friend bro. Friend. Waktu itu sangat-sangat simple ya. Gue cuman waktu itu di Sukor gue baru belajar technical gitu kan. Terus di saham Friend ini gue lagi lihat dia itu ada candlestick pattern apa namanya ya, gue agak sedikit lupa, Doji Morningstar kalau nggak salah, atau apa gitu yang menandakan bahwa itu akan ada reversal gitu. Terus gue cuma nanya sama mentor gue, bener nggak ini Doji Morningstar gitu kan. Habis itu cuman karena tesis itu doang gue ngetes beli, ternyata bener. Habis itu dia reversal. Waktu itu gue beli di harga 80 apa 90, dia itu naiknya sampai 120-an gitu kan. Dan saham pertama yang gue beli dengan naiknya itu yang cukup besar secara percentage tuh kalau nggak salah kayak 30-40% gitu ya. Di situ mulai kebuka. Gue nanya, masa sih sesimpel ini gitu kan? Apakah sesimpel ini nyari return di pasar saham gitu kan? Kayaknya nggak mungkin deh. Dan bener aja ketika gue tes lagi ke depan-depannya, kalau misalnya gue cuman berpatokan kepada satu hal itu, ketika gue praktekin nggak selalu berhasil. Ada juga Doji Morningstar yang nggak berhasil gitu kan. Dan itu mulai balik lagi yang tadi gue bilang, apa yang bikin Doji Morningstar ini berhasil dan apa yang nggak bikin berhasil gitu kan. Nah dari situ masuklah lagi ke rabbit hole-nya gitu kan. Gue cari-cari lagi kenapa ada pattern yang ini berhasil nih, tapi yang satunya lagi nggak berhasil. Cuma dalam konteksnya sama gitu kan. Ini kan harusnya reversal dari downtrend ke uptrend gitu. Padahal bedanya beda ticker doang gitu. Tapi yang satunya cuan, yang satunya nggak cuan. Gitu. Oke bro, berarti kalau hitungan nih bro, lu tuh di pasar saham ini sekarang trader atau lu investor? Gue sangat-sangat trader ya. Sangat-sangat trader ya. Iya. Oke. Kalau di trading sekarang nih, apa sih teknik atau kungfu yang lu pakai nih sekarang? Kalau gue itu pakainya narrative play sama smart money behavior yang gue cari. Jadi untuk smart money behaviornya ini untuk memilih saham apa yang mau gue hajar gitu kan, mau gue HK. Untuk narrative playnya ini yang menentukan conviction gue. Jadi yang ini yang membedakan apa saham yang naiknya mungkin cuma bisa 5%, 10%. Dan kalau misalnya ada narrative playnya ini biasanya justru gue berani untuk hold lebih lama, dan naiknya itu bisa lebih signifikan, bisa sampai puluhan, even bigger gitu kadang-kadang. Oke, mungkin kita ke narasi play lu sendiri ya. Mungkin bisa dijelasin bro, gimana lu cari suatu narasi dan saham apa yang lu akan pilih gitu misalnya. Oke, untuk narasi ini sebenarnya yang pertama, narasi itu menurut gue sebenarnya bagian dari fundamental. Ya kan. Narasi itu yang menggerakkan money flow di pasar saham. Jadi contohnya kalau kayak kemarin narasinya kan lagi geopolitik nggak stabil gitu kan. Itu juga ngedevalue USD gitu. Jadinya semua orang sebenarnya lagi mencari aman, dan itu dua katalis yang membuat harga emas naik. Ya. Jadi dengan kenaikan harga emas dan orang-orang mencari aman, yang tadinya pasar saham itu nggak menarik atau sebenarnya biasa-biasa aja, justru tiba-tiba flow-nya itu masuk ke emiten-emiten yang ada di sektor emas gitu. Dan itu kan sebuah shift ya. Kalau misalnya kita ngomongin dari 2025, saham-saham yang menarik dan yang mendorong market itu kan saham-saham konglomerasi. Dan waktu itu narasinya adalah MSCI gitu. Dan ketika ada shift itu, money flow-nya pun berubah gitu. Yang tadinya money flow-nya ada di saham-saham konglomerasi, tiba-tiba berubah jadi ke sektor gold. Dan itulah yang harus kita identify gimana caranya ya kita harus up to date ya sama makroekonomi, dan
Sebenarnya kalau gue ditanya tentang makroekonomi pun ilmu gue sangat-sangat dasar ya. Tapi I think sebuah advantage yang gue punya adalah karena balik lagi ke yang tadi, gue orangnya kepo, gue selalu menanyakan semua hal. Gue itu bisa menanyakan hal-hal yang cukup bagus dan hal-hal ini gue tanyakan ke ChatGPT Oke. gitu. Jadi gue cara prompting gue tuh menurut gue ya Ya. lumayan bagus karena jawaban-jawaban dari ChatGPT-nya pun menurut gue jadi bagus juga. Jadi walaupun gue nggak begitu gimana-gimana banget sama makroekonomi, karena gue bisa prompting, jadi jawabannya lumayan akurat dan dari situ gue bisa bikin informed decisions gitu. Jadi gue bisa menebak lah ya, gue bisa menerka-nerka kayaknya tuh nextnya money flow-nya akan kemana gitu. Oke. Lu kan bilang tentang money flow nih. Yap. Gimana cara lu lihat money flow tuh lagi bergerak ke suatu saham atau suatu sektor saham nih bro? Oke. Kalau yang tadi kan itu sebenarnya lebih menyentuh fundamental. Oke. Tapi kalau gue sebagai trader harus ada 2 konfirmasi sebenarnya. Ya. Selain gue melihat dari sisi fundamentalnya seperti apa, gue itu ngelihat dari average daily transactionnya itu berapa gitu. Oke. Jadi sebenarnya kita kan bisa lihat ya kalau di pasar saham kita itu setiap hari tuh saham-saham top 10 atau top 20-nya yang paling di tradingin tuh paling banyak apa gitu secara volume. Dan biasanya ketika gue melihat top value ini, gue mencari pattern di mana misalnya ada dari 10 atau 20 saham ada 5 atau 10 sahamnya ini di sektor yang sama. Misalnya kayak tadi sektor emas gitu. Kan itu kan udah cukup jelas gitu ya bahwa sekarang itu demand-nya ada lagi di sektor emas. Jadi itu yang harus diperhatikan juga yang pertama untuk dari data pasarnya sendiri. Yang kedua adalah dari data akumulasi ya. Kalau gue kan gue punya sebenarnya sekarang gue pakai third party app NeoBDM gitu kan. Tapi gue juga lagi mengembangkan aplikasi gue sendiri di Cak Investment Club untuk gue dan member-member gue pakai. Sebagaimana caranya nanti kita cocokin sama style trading kita. Biar nanti kita bisa mendeteksi akumulasi di mana ini cukup early stage-nya. Stage yang cukup early biar kita bisa mendapatkan harga yang cukup early juga gitu. Jadi kita mengikuti big players-nya ini ngumpulin barang apa, kita ikutin dan ketika barangnya meledak ya udah kita tinggal enjoy aja gitu. Oke. Tapi kan kalau lu ngelihat retail nih bro, ada juga banyak sekali retail trader saham ya. Apa sebenarnya yang bikin mereka tuh rugi yang sebenarnya lu tahu yang mereka nggak tahu? Untuk retail trader ya, kenapa mereka rugi? Menurut gua kurang pendirian ya. Kurang pendirian. Kurang pendirian. Karena banyak sekali orang-orang itu sekarang kerjaannya ikut-ikut gitu. Mereka membangun conviction karena ada orang lain yang bilang bahwa itu bagus. FOMO berarti? Betul, bisa dibilang FOMO ya. Mungkin apakah dia dengar dari temennya atau dengar dari influencer. Dan itu yang biasanya gua sebut sebagai conviction pinjaman gitu. Dan menurut gue ini juga salah satu hal yang cukup fatal ya untuk dimiliki oleh trader-trader retail. Karena kalau misalnya conviction-nya itu kita minjem, ketika conviction-nya ini berubah, misalnya kita minjem dari influencer A gitu. Bisa aja sewaktu-waktu tiba-tiba influencer A ini conviction-nya hilang karena ya dia punya reason dia sendiri lah ya. Kan nggak mungkin dia ngasih tahu kita dulu, gue udah nggak suka nih barang, gue udah hilang conviction ya, dia buang barang dulu dong, ya kan? Itu udah it's part of the game gitu. Kalau misalnya ada orang yang menyalah-nyalahkan influencer, tiba-tiba gara-gara ini bilang saham BCA bagus, ternyata BCA-nya turun 5% gitu kan. Menurut gue harus introspeksi diri, kenapa kita lebih percaya orang lain dibandingkan percaya diri sendiri gitu. Jadi yang pertama harus membangun conviction dengan diri sendiri ya. Apakah itu menggunakan fundamental atau technical, money flow, order book, bid offer segala macam terserah. Yang penting harus bisa membuat tesis sendiri sih. Gitu. Kalau dalam trading style lu sendiri nih, boleh di-spill nggak money management lu gimana? Misalnya lu lihat 10 emiten nih, apakah per emiten lu masukin berapa gitu? Boleh di-spill nggak bro? Money management gue ya, money management gue sebenarnya cukup rusak sih bro. Gimana tuh bro maksudnya? Kalau gua itu
Mungkin sebelum dari positioning sahamnya ya. Ya. Dari aset kelasnya pun gua itu hampir 100% di saham. Jadi gua nggak punya, reksadana punya sih Ya. sebenarnya ya, cuma relatif kecil lah sama porsi gua di pasar saham gitu. Reksadana ini ya ini bener-bener, safety net gua kalau misalnya gua kenapa-napa ya udah masih ada reksadana gua, tapi bisa dibilang sekitar 90% dari total aset gue itu semuanya di saham Di gitu. saham. Jadi memang gue, by nature sangat-sangat agresif gitu kan. Dan kalau dari, posisi per sahamnya sendiri, sebenarnya sama aja super agresif juga. Oh gitu. Jadi biasanya gue itu punya saham, sekarang rata-rata itu cuman 3 atau 4 saham doang. Oke. Dan gue selalu stance-nya itu all in or nothing gitu kan. Jadi, yang pertama gue lakukan adalah, gue calculate dulu probability-nya itu di suatu saham dalam konteks market saat ini apakah, masuk akal untuk all in atau enggak. Probability yang gue maksud adalah harus di atas 50% ya. Oke. Kalau misalnya 50% aja masih 50-50 itu menurut gue masih nggak worth it untuk all in. Ya. Jadi kalau misalnya gue berpikiran udah nggak worth it untuk all in, posisi gue akan nol, semuanya cash gitu. Cash. Jadi, dan ini kejadian lumayan sering gitu loh. Oke. Ketika misalnya tiba-tiba ada kestabilan dari, regulasi kayak kemarin kan ada MSCI, lalu juga dari OJK dan BEI, masih ngeluarin beberapa, peraturan-peraturan yang kita belum tahu nih ke depannya seperti apa gitu kan. Itu kan masih ada sedikit uncertainty gitu, ke depannya itu bakal mendongkrak atau justru akan bumerang gitu, kita nggak tahu karena ya itu butuh waktu gitu kan. Ketika ada uncertainty seperti itu, menurut gua udah nggak wise untuk gua all in. Makanya lah kemarin-kemarin gue sempat bilang juga di Instagram gue sekitar Januari ya, itu memang, kondisi pasar menurut gue lagi nggak enak. Jadi yang waktu itu tiba-tiba pertama kali tuh ada flash crash Ya. di indeks kita. Itu turunnya sekitar 2,5%. Walaupun rebound, menurut gue flash crash-nya itu tuh itu membutuhkan value yang sangat-sangat besar dan nggak mungkin yang ngebuang sebanyak itu tuh orang sembarangan gitu. Jadi dari situ aja menurut gue udah sedikit red flag dan makanya ketika gue ngelihat itu gue decide untuk all cash gitu. Dan itu yang membuat gue juga cukup selamat dari bantingan luar biasa yang kemarin-kemarin itu ya, yang Ya. sempet trading halt 2 kali kan indeks kita kan. Walaupun ya betul gue ada sedikit porsi, tapi itu gue cuman, sedikit bandel ya, gue masih manusia lah kan. Oke. Gue sedikit bandel sebelum crash ada beli-beli dikit, cuma alhamdulillah most of my capital itu masih aman gitu. Oke. Ini kan sangat penting ya kalau kita tahu kapan kita harus agresif dan kapan kita harus defensif. Mhm. Gimana caranya lu tahu kayak kemarin lu stay cash gitu? Gimana? Cara thinkingnya gimana? Ini semuanya harus kita pikirkan dalam konteks retail dan smart money Oke. gitu kan. Jadi sebenarnya sedikit aneh gini. Kalau misalnya kita lihat pasar Indonesia Ya. itu kan transaksinya sebenarnya 50% itu didominasi sama, trader retail Ya. gitu. Sedangkan sisanya 25% ini, mix antara, asing sama institusi Ya. gitu. Jadi seharusnya dengan, trading volume retail yang paling besar di, pasar kita, seharusnya retail bisa menggerakkan pasar dong, logikanya begitu kan. Oke. Tapi nyatanya enggak gitu. Kenapa? Karena retail ini tuh enggak organized. Yang misalnya ada, katakan 10 orang nih menggambarkan seluruh retail di Indonesia ya. Ya. 10 orang ini belinya sahamnya beda-beda semua gitu loh. Oke. A B C D E F G H I J K L M N itu semuanya ada yang beli BCA, BRI, Supa, Aman, Bumi, Indi, apalah itu. Ya. Semuanya beda-beda nih. Sedangkan yang sisanya yang 25% foreign dan 25% institusi, mereka ini jauh lebih organized dan jauh lebih informed. Di mana mereka ada financial modelingnya, ada analisnya, mereka jauh lebih ngerti makro dan mereka itu main dengan size dan concentrated
size dan concentrated gitu di satu sektor atau satu saham, dan itu yang bikin mereka jauh lebih organized dan mereka punya tujuan yang spesifik gitu loh. Mereka udah paham betul apa yang mereka beli, dan karena mereka geraknya barengan, justru mereka yang menggerakkan pasar gitu. Ibaratnya kayak apa ya, semut gitu kan. Kalau pasukan semut kan semuanya kayak satu orang kemana, semua semut bisa ngikut gitu loh. Itu adalah foreign dan institusi, mereka seperti itu. Sedangkan kalau retail itu nggak jelas arahnya kemana, kanan kiri atas bawah, mereka scattered gitu loh. Jadi kalau kita udah berpikiran seperti itu, maka the best way untuk kita menentukan kapan untuk agresif dan kapan untuk nggak agresif adalah untuk mengikuti smart money-nya. Smart money-nya itu sekarang lagi seperti apa gitu kan. Misal kayak kemarin itu indeks kita di hari Jumat turunnya 2,5%. Tapi ini ada mismatch. Ini kan indeks turun 2,5%. Lalu di tengah ada berita mengenai MSCI gitu. Geopolitik nggak stabil. Tapi ketika gue cek datanya, ternyata pas indeksnya minus 2,5% ini, justru data-data broker summary yang gue lihat adalah foreign itu malah inflow. Secara keseluruhan waktu itu inflownya 500 miliar di indeks kita. Berarti mereka membeli. Betul. Mereka membeli di tengah berita-berita dan sentimen-sentimen negatif, ya kan? Di tengah indeks kita lagi turun, dan mereka belinya dari broker-broker retail gitu. Broker-broker retail justru malah berbondong-bondong keluar. Jadi itu ada mismatch kan antara informasi yang ada dan behavior smart money-nya gitu. Jadi memang ini sangat sering terjadi gitu. Dan gimana cara kita menghadapinya adalah ya kita beranggapan aja, kita berasumsi mereka itu lebih pintar dari kita. Sesimpel itu, mereka jauh lebih pintar dari kita. Jadi mudahnya adalah kita ngikutin mereka aja gitu. Makanya gue juga bertesis waktu itu di Discord gue bilang hari Senin itu potensi rebound cukup kuat karena yang mismatch tadi gue sempat sebutin ya, gue juga jelasin itu di Discord gue. Dan ternyata betul di hari Senin saham-saham banyak banget yang rebound. Dan kita jadi bisa dapat, kita langsung pede itu. Gue langsung pede untuk di pas market buka langsung makan-makanin aja yang menurut gue bagus gitu, langsung beli. Tapi dalam perjalanan trading lu sampai sekarang, lu pernah mengalami loss? Pasti pernah ya. Kalau trader bilang dia nggak pernah loss, menurut gue bohong sih. Bohong ya. Menurut gue loss itu udah part of the game. Jadi kalau trading itu gue ngeliatnya kayak bisnis aja. Kalau bisnis kan ada revenue dan ada COGS-nya gitu kan, cost of goods sold gitu. Jadi ya cost of goods sold-nya itu gue anggapkan atau gue ibaratkan sebagai cut loss gitu. Dan revenue-nya adalah ketika kita take profit. Jadi gue anggap kalau gue trading itu gue ngelihatnya sebagai gue lagi menjalankan suatu bisnis. Tadi kan lu mention tentang cut loss kan. Seberapa penting cut loss di trading? Kan beberapa trader ada bilang nggak usah cut loss, saya di CA aja. Kalau lu percaya barang kita di CA. Pandangan lu gimana? Menurut gue ya, kalau misalnya untuk trading itu membutuhkan yang sukses ya. Kalau misalnya gue backtesting beberapa strategi gitu kan. Strategi yang paling sukses itu selalu mengcapitalize atau memanfaatkan momentum gitu. Dan kalau misalnya kita memanfaatkan momentum, kita menggunakan strategi itu, menurut gue nggak make sense untuk average down. Karena itu bertolak belakang. Kalau momentum itu artinya sahamnya ini udah demand-nya jauh lebih besar dari selling pressure gitu kan. Demand-nya jauh lebih besar sehingga dia ini orang mau jualan juga males gitu. Dia ngeliat gila ini harga sadis, harganya naik terus, ngapain gue jualan sekarang. Maka orang pengennya beli doang. Beli. Makanya itu yang membuat momentum. Mungkin ada narasinya juga, ada smart money-nya juga. Tapi dari situ kalau misalnya ternyata momentumnya cuma sesaat, habis itu dia turun ke bawah average kita, itu artinya udah bukan momentum. Itu menurut gue tesis momentumnya udah gak valid. Dan itu adalah batas dimana kita sebenarnya udah harus cut loss gitu kan. Jadi cut loss itu sangat-sangat penting. Sebenarnya itu nomor satu yang paling penting kalau misalnya di dalam dunia trading ya. Dan sekarang pun gue pun gak pernah average down. Kalau di trading gue hanya average up. Kalau average down mungkin
di saham-saham yang kurang liquid gitu. Jadi membutuhkan waktu untuk diakumulasi gitu kan, karena kalau langsung belinya sekali jebret banyak mempengaruhi harga. Ya. Karena kan itu juga salah satu problem terbesar menurut gue di pasar kita ya. Banyak banget saham-saham yang sebenarnya bagus tapi kurang liquid, jadi susah untuk belinya gitu. Oke. Tapi kalau di trading itu sendiri, jika lu boleh kasih 3 faktor penting nih untuk seorang trader menjadi trader. Lalu trader for living ya hitungannya. Betul, sekarang gue udah trading for Oke. living ya. 3 faktor penting tuh apa aja, Bro? 3 faktor penting ya untuk trading ya. Yang pertama, kita harus jujur ke diri sendiri sih. Jadi ketika kita trading itu akan mengeluarkan semua hal-hal yang tertanam di otak kita. Maksudnya adalah ketika kita pencet buy atau sell, Ya. itu yang tahu tuh sebenarnya kita doang kan. Nggak ada orang, nggak ada mata lain yang ngelihat perilaku kita itu seperti apa. Ya. Dan kalau misalnya menurut gue pribadi ya, Oke. kalau misalnya perilaku kita ketika kita diliatin orang lain sama perilaku kita ketika kita bener-bener sendiri itu sangat-sangat berbeda Oke. gitu. Karena ada faktor biasanya kalau orang-orang tuh nggak ingin dipandang secara buruk lah. Ya. Jadi sifat asli kita itu keluar ketika kita bener-bener sendirian dan gak ada mata orang lain yang melihat. Oke. Dan itu terjadi ketika kita lagi trading nih, Ya. gitu. Jadi kalau misalnya let's say trader A sering selingkuh kerjaannya gitu. Oke. Sering selingkuh artinya apa? Artinya kurang komitmen, Benar. gitu kan. Ini biasanya akan ke-translate ke performance tradingnya. Oke. Kenapa? Karena dia itu kayak kutu loncat, nggak berani hold barang gitu. Ya. Dia sahamnya yang dia beli nggak jalan. Nggak jalan. Terus dia ngelirik saham kanan, misalnya kayak Bumi gitu kan. Ya. Buminya jalan nih. Gue pindah deh. Dia jual sahamnya, dia beli Buminya turun. Tiba-tiba saham yang tadi dia jual naik gitu Oke. kan. Anjir, tahu gitu, gue hold aja Ya. gitu kan. Oke. Nah, hal-hal seperti itu menurut gue yang harus ditekankan ya. Kita harus jujur sama diri kita sendiri. Kita introspeksi karakter kita tuh seperti apa. Ya. Dan itu akan nge-reveal banyak hal-hal yang harus kita betulkan dulu, kita luruskan di kehidupan nyata sebelum bisa kita merubah sifat kita sebagai trader itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang nomor 2, harus turunin ego dan berani mengakui kesalahan. Oke. Karena kalau misalnya ego kita tinggi dan kita nggak berani mengakui kesalahan, itu akan membuat kita susah untuk cut loss, bro. Dan kalau misalnya kita nggak cut loss, sebenarnya kan yang paling penting adalah nanti yang nomor 3 itu juga gue akan bahas adalah capital preservation gitu kan. Ya. Trading itu sebenarnya bukan ajang-ajang cari-cari return paling besar siapa gitu. Ya. Sebenarnya siapa yang paling bisa lossnya terkecil gitu. Oke. Kalau waktu itu gue lihat quote-nya adalah bahasa kerennya, it's a matter of how small you lose when you're wrong and how big you win when you're right. Oke. Gitu. Bahasa kerennya. Jadi maksudnya adalah salah itu normal, tapi kalau misalnya kita cut loss, kita nggak berani cut loss, kesalahan itu jadi nggak normal malah. Oke. Yang tadinya harusnya cuman mungkin kita drawdownnya kecil doang, kita hilang capital mungkin 1%, 2%. Karena kita nggak bisa mengakui kesalahan, kita masih berpegang tuh, aduh enggak lah, ini naik lah, besok santai lah. Tiba-tiba ada juga yang namanya confirmation bias, gitu kan. Ketika kita nggak mau mengakui kesalahan, tiba-tiba kita nyari-nyari informasi untuk memvalidasi tesis awal kita. Padahal sebenarnya kita tahu nih, ini udah di ranah-ranah nggak bener nih, karena posisinya udah turunnya nggak jelas gitu kan. Kita tiba-tiba yang tadinya tesisnya adalah menggunakan momentum, contohnya gitu kan, trading, tiba-tiba kita nyasar-nyasar ke fundamental, nyari-nyari laporan keuangan. Oh, coba gue cek deh laporan keuangannya gitu kan. Oh enggak kok, ini bagus ternyata tahun ini earning per share-nya naik 2 kali lipat gitu kan. Padahal tadinya nggak pernah liatin fundamental gitu. Jadi itulah yang harus kita jaga ya. Kalau misalnya yang nomor 2 adalah
menjaga ego dan mengakui kesalahan. Yang nomor 3 yang tadi capital preservation, dan menurut gue itu yang paling susah sebenarnya. Oke. Jadi di pasar kita itu kan akan selalu ada yang namanya black swan event. Ya. Itu dimana ada hal-hal yang nggak bisa kita predik dan kejadian, dan biasanya hal-hal ini adalah yang nge-trigger market crash gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita trading, biasanya trading itu bukan cuman kita nggak bisa gue trading buat seneng-seneng aja deh, 3 hari aja gue dalam seminggu gue cuma mau trading 3 hari gitu, Ya. atau 2 hari. Menurut gue nggak bisa. Lu harus menuangkan seluruh waktu lu untuk trading gitu. Kalau misalnya emang beneran pengen sukses ya gitu kan. Jadi ketika kita udah melakukan itu, pasti at some point kita akan menemukan black swan event di mana kita akan dihajar habis-habisan sama market. Oke. Dan ini adalah the true test of siapa trader yang beneran bisa menjadi sukses atau enggak. Dan apakah ketika mereka melewati masa-masa itu, kalau mereka mampu melewati masa itu yang membuat mereka spesial gitu. Dan kalau gue sendiri, gue belum bisa ngomong gue trader sukses karena gue belum melalui masa-masa crash gitu kan. Berbeda sama orang-orang yang udah main saham mungkin dari tahun 90-an atau tahun 2000-an gitu kan. Di 2008 ada global financial crisis, di 2020 ada COVID gitu. Itu kan crash-crash yang luar biasa gede kan. Kalau kayak kemarin menurut gue itu masih belum termasuk crash banget lah. Soalnya baru cuma 2 hari gitu. Walaupun trading halt 2 hari gitu, 8%. Cuma itu jauh berbeda sama COVID sama global financial crisis itu. Dimana crashnya itu lama banget dan recovernya nggak langsung gitu kan. Jadi gue sendiri mengakui bahwa gue masih butuh waktu, dan semoga prinsip all in or nothing gue ini bisa survive di mana ketika gue membaca data-data market yang ada dan udah nggak make sense untuk all in, gue akan terselamatkan dari crash tersebut gitu. Oke. Tapi dalam perjalanan trading lu nih, lu pernah loss terus nggak? Dan ketika lu loss terus, ada nggak sih momen kayak ya udah kita berhenti dulu, rehat, belajar lagi, terus trading lagi? Seberapa penting itu? Kalau itu sering banget ya. Sering banget. Karena menurut gue trading yang optimal itu ketika kita udah nggak pakai emosi lagi. Jadi kalau misalnya kita take profit, kita masih euforia, kita masih kayak dopaminnya tuh masih teng gitu loh, atau masih seneng banget gitu loh. Menurut gue itu juga nggak bagus. Sama halnya dengan kalau kita cut loss. Kalau kita cut loss, kita reaksinya langsung kampret, gue cut loss lagi gitu kan. Marah-marah ya. Betul. Jadi ada bahasa kerennya lagi nih, bahasa izin gitu ya. Boleh. Nanti gue dikomenin sama netizen loh. Ini so asik banget sih anak Jaksel gitu. Siap. Itu emotional equilibrium gue panggilnya gitu kan. Equilibrium itu maksudnya kayak di titik tengah di mana emosi kita itu nggak overly euphoric, nggak overly euphoria, sama nggak overly fear gitu. Jadi ada di sweet spotnya, di tengah-tengah, equilibrium gitu. Berarti itu udah di titik kayak udah lu mau loss juga biasa aja, mau menang juga biasa aja udah. Betul. Jadi kita trading kayak robot sebenarnya, yang paling optimal ya. Jadi kita temuin sebuah strategi atau setup yang mutlak gitu, yang nggak berdasarkan hal-hal kualitatif. Jadi contohnya kayak kalau gue pakai bid offer, broker summary gitu kan, itu adalah hal-hal yang bisa gue klasifikasikan sebagai quantifiable gitu. Kalau yang kualitatif, contohnya kayak feeling gitu kan. Nah, kalau misalnya kita udah punya strategi itu, kita harus bisa menggunakan strategi yang sama, kita repeat berkali-kali, dan kita terapkan tanpa menggunakan emosi gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan lo yang tadi, sorry nih gue ngocehnya banyak banget kayaknya. Gimana? Jadi kalau misalnya kita udah merasakan emosi-emosi tersebut ya, mau itu overly euphoric atau overly fear gitu, itu kita harus step away dari market. Kita udah tutup laptop aja. Do something else. Mau itu golf, mau ngelukis, berenang, diving, terserah gitu kan. Bebas, mau paddle gitu, bebas. Dan gua itu sekarang I think ya,
Yang bikin gua sangat-sangat cepat compoundingnya, returnnya. Jadi dalam 2 tahun terakhir itu return gue sekitar 520%-an. Oke. Itu adalah ketika gue belajar setiap kali gue menang gede banget jackpot gitu. Misalnya gue all in, abis itu sahamnya naik 50%, Bigger. 50%, 100% gitu. Biasanya setiap kali gue menang gede, gue tutup laptop dulu. Waduh. Gue nggak trading lagi abis itu. Karena itu di tahap yang gue rasakan ya, ketika gue udah menang gede banget, gue udah ngelipet equity gue gitu. Itu pasti senengnya bukan main, dan itu wajar kan. Kita semua kan manusia, pasti emosinya ada gitu. Ketika kita udah ngerasain itu, biasanya gue jadi terlalu pede. Terlalu pede, dan yang tadinya misalnya kalau sistem gue itu ada 5 checklist yang harus gue centang, sekarang gue jadi cuman nge-checklist 3 aja gue udah masuk sahamnya gitu loh. Karena overconfident. Betul, gue ngerasa gue paling jago gitu, kayak gue bisa ngelipat equity padahal yang lain lagi berdarah-darah nih gitu kan. Gue jadi ngerasa kayak mungkin gue trader paling jago di Indonesia gitu. Ya itu yang gue rasakan gitu, dan berkali-kali gue ngerasain kayak gitu, dan ujung-ujungnya malah rungkat. Jadi sekarang gue berprinsip bahwa setiap kali gue jackpot, gue menang gede, gue harus step off dulu, santai aja dulu gitu. Minimal sehari 2 hari lah, sehari 2 hari reset mental, gue perhatiin market aja, gue nggak ngapa-ngapain. Abis itu ketika gue udah bisa tenang, gue udah bisa masuk ke ranah emotional equilibrium itu tadi, itulah ketika gue pede untuk agresif lagi di market gitu. Oke bro, tadi kan tentang trading ya. Mungkin kita pindah sedikit ya tentang MSCI ini. Boleh. Ini kan kita waktu itu infonya masih di freeze ya. Sampai kurang lebih di Maret sampai Mei ya, benar. Mei. Menurut lo nih, kalau seandainya nanti Mei kita masih di freeze, apa yang akan terjadi sama market kita nih? Serem sih ya sebenarnya ya. Karena selain di freeze itu kan sebenarnya yang paling ngeri adalah kalau misalnya kita di downgrade jadi frontier market gitu. Dan waktu itu gue lihat reportnya dari CGS kalau nggak salah, itu potensi outflow-nya kalau misalnya kita di downgrade ke frontier market adalah $10 miliar, which is 147 triliun. Kalau misalnya itu baru forecast yang cukup konservatif gitu. Ada beberapa sekuritas yang forecastnya jauh lebih gede dari 10 miliar dolar gitu kan. Kalau misalnya semakin banyak saham yang turun gitu kan, dan otomatis itu juga akan nge-trigger exclusion dari beberapa saham ini dari indeks MSCI-nya, ditambah lagi yang penurunan ke frontier market gitu kan. Jadi kalau misalnya seperti itu kejadian, indeks kita itu udah pasti jebolnya luar biasa kenceng. Dan selain itu secara ekonomi juga nggak bagus, karena ketika ada outflow asing sebesar itu artinya mereka akan ngejual rupiah, ya kan. Mereka keluar dari market kita, yang artinya rupiahnya akan melemah. Demand-nya. Betul, demand rupiah akan melemah, rupiahnya mungkin ya kemarin alhamdulillah nggak nyentuh 20.000 ya. Belum. Tapi menurut gua kalau misalnya kita masuk frontier market itu very possible loh. Jadi secara ekonomi juga sangat-sangat mengkhawatirkan kalau sampai itu kejadian ya. Tapi sisi cerahnya adalah menurut gua chance-nya sangat-sangat kecil. Sangat kecil ya. Karena yang gue perhatiin langkah-langkah yang diambil sama BI dan OJK dalam waktu yang sangat singkat itu udah cukup signifikan. Mulai mereka naikin minimal free float jadi 15% gitu kan. Lalu ada juga mereka mau buka data kepemilikan yang tadinya di atas 5%, sekarang di atas 1% udah harus di disclose gitu. Dan kemarin pun gue ngeliat di keterbukaan informasi bahwa ini udah mulai diterapkan, di mana ada tipe-tipe sub investor baru yang harus di disclose oleh pengendali saham, dan itu akan mencerminkan free float yang sebenarnya di suatu saham itu berapa gitu kan. Dan itu kan yang jadi permasalahan MSCI utamanya kan. Mereka bilang kita kurang transparan gitu, karena
Mereka emiten kita banyak yang lapornya misal free float 30%, Ya. ternyata realnya itu 20% gitu kan. Nah kemarin itu gue cek ada di keterbukaan informasi dan beberapa emiten betul ketika ada regulasi dari OJK dan BI ini udah diterapkan, ternyata free floatnya itu banyak yang turun, yang artinya real free floatnya emang selama ini tuh kurang transparan gitu. Ya. Jadi MSCI ada poinnya juga gitu kan. Kita itu kurang transparan dan sebenarnya ketika gua ngeliat itu gue seneng karena artinya kita udah mengambil langkah yang konkret dan tangible gitu ya. Dimana sekarang free float kita itu udah jauh lebih reliable datanya. Jadi harusnya MSCI ini juga udah ngeliat kita sebagai negara yang gercep gitu. Kalau misalnya dikritik kita gercep, kita bisa ngambil langkah tanpa basa-basi banyak gitu, dan kita bisa merubah apa yang mereka permasalahkan gitu. Oke, itu kan terakhir MSCI. Ini kan FTSE mereka nge-halt nih bro. Menurut lu pandangan lu apa yang akan terjadi nanti ya dari FTSE ini? Kalau FTSE menurut gua seharusnya dampaknya nggak begitu besar ya, karena yang pertama flow dari FTSE-nya sendiri itu relatif kecil kalau dibandingkan MSCI. Dan kalau nggak salah sekitar 20 atau 30% dari MSCI lah. Kalau secara potential outflow-nya ya, kalau misalnya ada exclusion gitu. Jadi dari size-nya pertama kecil. Yang kedua adalah kalau MSCI-nya itu udah mengangkat freeze-nya di indeks kita, menurut gua FTSE juga akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi kalau untuk FTSE ini kan mereka nge-freeze nggak boleh ada yang masuk dan nggak ada yang boleh keluar, betul kan? Kalau MSCI ini masih bisa ngeluarin tapi nggak bisa masuk, nggak ada inclusion gitu. Jadi kalau FTSE menurut gua berita kemarin nggak terlalu mengkhawatirkan karena yang mereka akan ngikut MSCI yang pertama, flow-nya nggak terlalu gede juga, dan mereka freeze-nya itu yang paling penting adalah nggak akan ada exclusion, gitu. Jadi santai-santai aja menurut gua kalau berita tentang FTSE ini ya. Selanjutnya tentang MSCI ini kan sangat berkaitan dengan saham-saham Konglo nih bro. Ini kan banyak juga orang-orang yang nyangkut lah kita bilang di saham-saham Konglo. Menurut lu mereka tuh sekarang harus ngapain? Apakah mereka cut loss atau mereka harus DCA saham Konglo ini bro? DCA saham Konglo ya, menurut gua saham Konglo belum mati. Tapi nggak akan semudah 2025 untuk naiknya. Karena udah ada peraturan free float tadi yang mengenai yang diterapkan oleh OJK dan BI. Jadi kalau misalnya saham-saham Konglo ini mau naik, mereka harus create real demand. Apakah itu melalui corporate action, lewat merger, akuisisi, harus ada narasinya lah. Contoh kalau gua kan gua itu sekarang paling sering trading di Bumi dan Dewa gitu. Gue kalau misalnya saham-saham Konglo lain, gue nggak terlalu mainin karena gue nggak ngerti narasinya sebenarnya apa gitu. Kalau Bumi dan Dewa, gue paham. Yang pertama kalau Bumi itu ada tambang gayo, ya kan. Tambang gayo ini kan tambang emas ya. Jadi ini masuk ke ranah naratif safe haven, gold play gitu. Kalau Bumi itu baru mengakuisi beberapa tambang yang artinya dan dia diversifikasi ke bisnis-bisnis dan komoditas lainnya. Tadinya kan cuma batu bara gitu. Jadi ada fundamental story-nya juga gitu, ada narasinya. Makanya gue lumayan pede kenapa walaupun Bumi dan Dewa itu dua-duanya saham Konglo dan mereka udah dibantai lumayan gede, udah distribusinya juga cukup besar, mereka itu tetap masih ada narasinya nih yang menjadi fondasi sebagai apa yang bisa ngedrive sahamnya naik lagi gitu loh. Jadi ada real demand dari asing dan asing kan juga ngeliatin hal-hal seperti itu kan. Dan kalau kita ngelihat memang di hari Jumat kemarin asingnya itu masuk lagi ke Bumi Dewa gitu. Dan kalau dari situ pun ya gue masih berpegang teguh kepada prinsip gue gitu. Follow the whale saja. Kalau mereka lagi beliin suatu saham ya gue ngikut beli gitu kan. Mereka lebih pintar dari gue. Kalau mereka lebih paham bisnisnya seperti apa ya gue tinggal ngikutin mereka aja. Kenapa gue harus ribet gitu. Sebelum kita bahas emiten bro, mungkin yang terakhir di sesi ini gue mau nanya. Ini kan ada isu kalau ketika running trade tuh mau dibuka nih broker summary-nya. Seberapa penting itu menurut trader kayak lo?
menurut gua ya, lumayan penting karena sekarang retail udah lebih pinter gitu Oke. kan. Tapi at the same time ini mungkin jadi double edge sword, di mana yang tadinya mungkin lebih mudah untuk mendeteksi smart money, Oke. karena smart money pakainya brokernya itu aja Ya. gitu kan. Mungkin kalau misalnya kode broker dibuka di running trade kayak tahun-tahun kemarin, smart money-nya menurut gua akan ngumpet-ngumpet. Jadi akan menggunakan broker-broker yang dicap sebagai retail untuk ngumpetin pergerakan mereka gitu. Oke. Karena mereka nggak mau juga dong kan, enak banget gitu retail Ketahuan ya? ketahuan gitu kan. Mereka beli apa langsung retail yang ngikut gitu kan, ngeselin kan. Ya. Apalagi sekarang retail juga sebenarnya banyak yang size-nya itu cukup gede gitu. Oke. Jadi kalau smart money lagi ngumpulin barang, tiba-tiba retailnya gede dengan volume yang besar, itu kan langsung ngegerakin harga juga kan. Diganggu lah ya. Pasti mereka kesel juga. Gua lagi enak-enak akumulasi gitu kan, tiba-tiba pada ngikut semua gitu. Jadi itu pro kontra lah. Yang pertama pro-nya menurut gua dari value transaksi akan naik, akan lebih ramai bursa kita. Dan kita juga jadi lebih terinformed gitu kan, siapa aja yang beli, siapa aja yang jual secara real time. Oke. Tapi at the same time secara analisa akan jauh lebih susah ya, dan kita harus jauh lebih jeli untuk mendeteksi siapa yang retail beneran dan siapa yang smart money beneran gitu. Oke bro, nextnya kita akan bahas sedikit tentang emiten. Mungkin lu, ini bukan financial advice juga ya, mungkin lu boleh kasih insight atau pandangan lu ya. Boleh. Pertama mungkin tentang Bumi bro. Oke. Gimana Bumi menurut lu? Kalau Bumi gue sukanya trading aja sebenarnya ya. Kalau Bumi itu karena dia ramenya itu ketika ada broker MG. MG. Iya, dan memang broker MG ini terkenal sebagai trader-trader yang sangat handal gitu kan. Jadinya kalau menurut gua Bumi itu sedikit susah untuk di swing karena dia itu kan sangat-sangat liquid ya kan. Jadi ketika trader-trader dewa jadinya saham dong. Ketika trader-trader hebat ini trading di saham Bumi, return 5% aja itu udah miliaran untuk mereka karena size mereka itu sangat besar gitu. Jadi untuk Bumi ini sekarang masih volatile-nya masih belum enak lah untuk di swing ya, menurut gua. Tapi kalau untuk di tradingin enak banget. Trading volumenya besar, sekalinya masuk bisa masuk gede gitu kan. Dan asingnya pun juga jadi ikutan karena volumenya rame gitu. Ini salah satu faktor yang biasanya men-trigger algoritma asing gitu. Dan untuk bisnisnya sendiri gua nggak ngerti-ngerti banget, tapi yang gua tahu adalah dia diversifikasi dari call asetnya ini. Call asetnya salah satu terbaik di Indonesia gitu kan. Dan selain itu dia juga diversifikasi ke komoditas lain, dan itu ya in general bagus gitu kan. Jadinya untuk Bumi gue masih suka banget, hampir setiap hari mungkin gue tradingin. Tapi ya begitu, balik lagi kalau untuk swing sedikit susah sih. Oke, nextnya Supa nih. Kan terakhir isu Supa nih Grab nambah kepemilikan kan. Ada pandangan gak bro? Kalau Supa gue juga suka banget ya. Jadi salah satu indikator yang gue gunakan adalah ada di keterbukaan informasi, jumlah pemegang saham publiknya itu berapa. Jadi kan kalau di indeks kita itu kan kita pakai SID ya. SID itu kan ibaratnya kayak NIK-nya KTP kita kan ada NIK tuh. Itu kan unik kan. Nah, SID itu single investor apa ya? Lupa nih gue. Itulah intinya. Buat ngecek berapa banyak lah yang betul. Jadi setiap investor punya satu SID doang gitu. Walaupun ada di beberapa sekuritas mereka bikin SID-nya itu tetap sama gitu. Nah, kita itu bisa lihat data SID di sebuah saham itu berapa. Nah, kalau gue lihat untuk Supanya sendiri sejak dia IPO sampai sekarang Februari awal itu jumlah SID-nya berkurang sekitar kurang lebih 50%. Dan dari situ aja logikanya artinya ada perpindahan barang dari banyak tangan ke satu tangan. Gitu kan. Mudahnya begitulah logiknya. Dan dari situ itu adalah yang selalu gue cari kalau misalnya gue membeli suatu saham. Jadi dari Supa gue sangat-sangat suka. Grabnya juga kalau dia nambah kepemilikan ya good, bagus gitu kan. Untuk Supanya sendiri sekarang
berada di dekat-dekat harga IPO ya kalau nggak salah ya. 930. Iya 930 gitu. Jadi untuk Supa sih masih cukup oke ya, masih cukup oke untuk Oke. sekarang. Nextnya mungkin Bufa bro. Bufa, kalau Bufa sejujurnya gue udah nggak terlalu main. Oke. Yang pertama gue nggak ngerti narasinya apa. Ya. Yang kedua bid offernya menurut gue sulit untuk dibaca. Oke. Karena bertolak belakang lah sama setup yang biasanya gue gunakan. Jadi gue cukup jarang untuk main di Bufa gitu kan. Untuk Bufanya sendiri sebenarnya kalau paham cara mainnya ya, Ya. itu enak banget karena dia itu sekalinya naik Kenceng ya. nggak main-main naiknya gitu kan. Oke. 10% 20% itu normal buat Bufa gitu. Oke. Tapi kalau gue nggak mau gue nggak mau belajar atau mendeteksi pattern-pattern baru untuk strategi baru gitu, karena menurut gue itu nanti akan mengganggu strategi gue yang udah gue terapkan sekarang gitu. Nanti ada spillovernya gitu. Ya. Dan itu menurut gue in the long term akan berdampak negatif ke strategi gue sendiri. Jadi gue pilih untuk stay away aja, karena nggak, kalau misalnya kita ngelihat suatu saham naik gitu ya, kita nggak harus punya semua saham yang naik kok gitu. Iya. Kalau misalnya Bufa naik 20% dan saham gua cuma naik 5% ya it's okay, yang penting naik. Oke. Ya. Oke bro, selanjutnya mungkin salah satu saham yang valuasinya selalu murah, PNLF. Oh oke. Gimana tuh? PNLF ya. Ya. PNLF ini emang sebenarnya sedikit lucu karena kan dia itu tiap tahun ada aja isu bahwa akan diakuisisi gitu. Cuma so far selalu batal dealnya gitu kan. Jadi untuk PNLF sendiri sebenarnya dia itu kalau gue perhatikan naiknya itu bersiklus gitu. Dia itu biasanya naiknya di Q1 dan ada beberapa broker-broker yang mengakumulasi setiap kali dia akan memasuk siklus bullishnya. Oke. Gitu. Dan ini gue perhatikan broker-brokernya memang sekarang udah mulai akumulasi di harga-harga sekarang nih. Di harga sekarang ya? Bukan financial advice. Iya, gitu, bukan financial advice. Oke. Ini gue cuman sharing analisa gue nih. Ya. Gitu kan. Jadi untuk PNLF gue juga masih suka gitu. Dan untuk banking in general flow-nya juga masih oke gitu kan menurut gue dari Big Four kita, Mandiri, BRI, BCA, BNI. Itu especially untuk BRI dan Mandiri ya. Itu mereka berdua dividennya paling gede. Ya. Jadi kalau misalnya masih ada narasi safe haven, itu nanti pastinya akan ada flow ke banking juga gitu. Karena kalau kita lihat dividennya itu udah lebih besar daripada yield obligasi kita. Ya. Jadinya dari situ kemungkinan ada flow ke banking, dan jika ada flow ke banking bisa aja dia akan spill over ke banking second linernya seperti PNLF gitu. Jadi semoga ya kalau kemarin kan gue dengar juga ada isu mau diakuisisi lagi lah. Ya. Cuma nggak tahu ini beneran kejadian apa enggak. Masih rumor ya. Iya sekarang gue iya aja deh, terserah. Atur deh mau beneran akuisisi apa enggak gitu kan. Tapi kalau misalnya gue melihat udah momentum, udah ada yang mengakumulasi, disitulah gue berada. Oke, siap. Mungkin selanjutnya nih bro, kita tahu ya setiap tahun tuh ada narasinya. Lu ngelihat tahun 2026 ini sebagai tahunnya gimana bro? Untuk 2026 ini ada 2 narasi utama ya. Yang pertama narasi komoditas dan yang kedua narasi safe haven. Dan sebenarnya safe haven ini juga masih berkesimpungan sama komoditas, karena kan safe haven sekarang nomor 1 adalah emas gitu kan. Jadi gue masih sangat-sangat bullish dengan komoditas, apalagi ada ketentuan dari ESDM untuk cut RKAB untuk nikel dan juga batu bara. Gitu. Dimana sebenarnya Indonesia ini kan salah satu top producer di dunia untuk nikel dan batu bara. Dan kalau kita memotong RKAB dari kedua komoditas ini, seharusnya akan ada dampak yang cukup signifikan ke global supply. Dan ketika supply global itu menurun,
demand-nya stay atau naik gitu kan. Menurut gue sih harusnya naik ya untuk demand-nya sendiri. Jadi demand-nya naik, supply-nya turun, itu pasti harga komoditasnya akan meluncur gitu. Meroket ya. Jadi gue cukup bullish di sektor nikel, di sektor batubara juga, dan sektor emas tentunya masih. Itu sih yang paling gue cari-cari ya untuk emiten sekarang yang masih ada hubungannya sama sektor-sektor tersebut. Oke bro, ini menuju closing nih. Mungkin lu boleh show Porto gak kali? Ini mungkin Boleh, teman-teman boleh. juga suka ya. Boleh show Porto ya. Boleh, gue show Porto di salah satu sekuritas gue lah ya. Oke, boleh. Ini gue pakai MG. Bukan di endorse, tapi kalau misalnya Pak Suwan mau endorse boleh. Gak nolak ya bro ya. Nggak nolak gitu kan. Oke, ini current Porto gue di MG ya. Masih oke lah, baru early stage rebound bro. Karena gue juga baru belanja gitu kan. Tadinya sebelum ini gue baru belanja di hari Senin. Sebelum-sebelumnya masih full cash karena tadinya gue belum yakin gitu sama indeks kita kan. Tapi ya begitulah, seperti yang lo lihat sangat-sangat concentrated 4 saham dan ada beberapa juga tadi yang disebut gitu kan. Boleh sebut gak berapa? Nggak usah. Boleh silakan. Oke. Ini non financial advice ya. Cuman mungkin di sini ada Dewa, Emas, Indi sama Supa. Betul. Oke. Nih bro. Oke bro. Mungkin terakhir menurut lu ada tips atau quotes buat teman-teman yang pengen jadi trader kayak lu bro? Quotes yang paling penting menurut gua, dalam kata singkat sih ini ya. Kalau teman-teman mau jadi trader, siap-siap untuk rungkat dulu. Oke, siap-siap untuk rungkat dulu. Karena dari experience gua, gue belum sampai sekarang gue belum pernah ketemu orang yang maupun itu trading atau investing yang equity-nya itu kerjanya naik doang gitu, naik nggak pernah turun, nggak ada. Hampir semuanya walaupun sehebat siapapun itulah gitu kan. Kalau gue mentor gue Hengki gitu misalnya, dia pun ada masa rungkatnya gitu. Dia trading dari berapa puluhan juta jadi 7 miliar, rungkat sampai minus gitu kan, sampai bad debt. Sampai minus ya? Iya. Role model gue satu juga lagi adalah bokap gue sendiri gitu. Bokap gue sendiri asetnya waktu itu sempat menyentuh $1 juta di 2008. Habis itu global financial crisis, rungkat jadi $15.000 gitu. Itu yang Lehman Brothers itu ya? Betul. Jadi intinya adalah kalau misalnya mau berkarir di pasar saham, itu yang pertama harus siapin mental. Yang kedua, gagal itu bukan arti gagal dalam artian rugi ya. Ini kebalik nih kata-katanya. Rugi itu bukan berarti kamu gagal. Rugi bukan berarti. Dan ketika ada suatu kejadian yang membuat kita drawdown-nya sangat-sangat besar, itu adalah titik penentuan apakah kita beneran bisa berkarir di pasar modal atau enggak. Karena itu adalah yang memisahkan 99% yang enggak berhasil di pasar modal dan 1% yang sangat-sangat berhasil. Gitu kan. Jadi ini quote yang paling gue suka di buku yang paling bagus menurut gue tentang psikologi trading juga. Itu Best Loser Wins. Jadi intisari dari bukunya adalah yang membedakan 99% trader dan 1% adalah how well 1% ini menanggapi kekalahan mereka sendiri gitu. Dan ini adalah hal yang paling susah gitu kan. Karena ketika kita rugi, of course emosi kita bermain, dan ketika emosi kita bermain itu akan snowball ke bawah. Jadi semakin kita emosi, semakin kita pengen hajar lagi, semakin rugi lagi kita, semakin emosi lagi gitu kan, putar-putar aja terus gitu. Jadi gue sangat-sangat rekomen untuk teman-teman yang pengen berkarir di pasar modal untuk membaca buku tersebut dan siap-siap untuk menghadapi kerugian yang sangat besar karena menurut gue itu inevitable, nggak bisa dihindari. Mungkin yang terakhir, pandangan lu tentang IHSG 5-10 tahun ke depan tuh akan seperti apa? 5-10 tahun ke depan ya.
Kalau menurut gua sekarang kita di posisi yang cukup bullish. Oke. Yang menghalangi ke-bullish-an kita adalah regulasi, Oke. gitu kan. Regulasi ini tapi pelan-pelan udah mulai dibenahin kan. Ya. Jadi menurut gua ke depannya kita itu sebagai negara yang memiliki produksi komoditas, beberapa komoditas terbesar di Indonesia, mulai dari batu bara, Ya. lalu emas kita itu reserve-nya juga cukup banyak, Ya. sawit kita juga itu paling gede gitu kan, apalagi nikel gitu kan. Seharusnya ya kalau misalnya kita bisa manage ini dengan baik dan benar, kita itu akan sangat-sangat possible menjadi salah satu economic superpower menurut gua. Oke. Dengan manajemen yang baik dan benar gitu kan. Ya. Karena ya ini memang udah sering dibahas gitu kan, kayak bahkan Pak Hashim pun sendiri udah bilang, yang pertama birokrasi kita itu sangat-sangat ribet, Ya. lama, takes time, dan itu kan juga selain buang-buang waktu, buang-buang cost juga. Oke. Ya, ada costnya di situ. Yang kedua, pungli gitu kan. Preman. Betul. Nah, ada preman-premanan di mana-mana gitu, Ya. kanan kiri. Jadi itu kan juga menghambat produktivitas kan. Benar. Jadi itu adalah hal-hal yang harus dibenahin, dan ketika itu udah selesai, Ya. dan pemerintahan kita itu udah bisa memberikan added value dari komoditas-komoditas kita, tambang-tambang kita ini, kita kasih added value, baru dikeluarin gitu ke kita ekspor, barulah kita bisa menjadi economic superpower dan punya tenaga untuk, bukan tenaga ya, kita memiliki leverage untuk mengkontrol supply dan harga komoditas yang kita produce. Oke. Gitu. Oke, thank you banget Bro Emir Oke, udah siap. datang. Thank you banget bro. Ya. Dari dulu.